Sebelum saya ke Mas Ujang, ternyata saya sudah telah tersambung ini dengan Ketua DPP PKB, Pak Yanuar. Selamat malam, Pak Yanuar. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Yanuar, sekarang saya minta ini, mengapa Caimin tiba-tiba mengelontarkan pernyataan ingin menghapus atau berikan usulan menghapuskan jabatan gubernur karena tidak efektif? Alasannya atau kajiannya itu seperti apa? Karena di sini ada Mas Owi dari P3, Bang Deddy dari PDIP mengatakan kan di konstitusi jelas ada jabatan, ada tugas dan fungsinya. Seperti apa? Yang pertama soal statusnya dulu ya. Status ini kan sifatnya usul ya, Mbak. Jadi namanya usul ya kan sifatnya terbuka dan itu lebih merupakan wacana diskursus. Jadi maksudnya ini sesuatu yang dalam kacamata atau pandangan Caimin sebagai ketua umum partai ada topik yang menarik untuk dibahas dan didiskusikan lebih lanjut. Jadi namanya statusnya usul adalah dia bersifat cair tentu saja, bersifat terbuka dan sangat terbuka untuk tentu saja didalami lebih lanjut. Dan ini bagian dari cara Caimin ketua umum untuk menyampaikan sesuatu yang barangkali itu menjadi keresahannya selama ini. Jadi sebagai sebuah ide, sebagai sebuah gagasan, beliau menyampaikan bahwa ini gimana soal status jabatan gubernur gitu. Meskipun kita tahu bahwa headingnya sebetulnya di awal bukan itu. Headingnya adalah ini gimana soal pemilihan gubernur di Indonesia yang selama ini model pemilihannya mirip sama persis dengan pemilihan presiden, pemilihan bupati, wali kota, dan bahkan pemilihan kepala desa, kira-kira begitu. Padahal posisi gubernur itu kan mirip-mirip dengan camat, kira-kira begitu, dalam kaitan dengan mata rantai pemerintahan. Camat itu kan menjembatani antara kabupaten, kota, dan desa. Sementara gubernur menjembatani antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Tapi tentu sebagai sebuah ide ini perlu sangat terbuka untuk didalami lebih lanjut. Dan itu tentu masih gagasan awal, Mbak, kira-kira begitu. Ya inilah politik cair ya, tapi memang wajib untuk kita diskusikan, ini bagian dari diskursus. Setuju nggak sih Mas Ujang, mirip-mirip jabatan camat ini gubernur? Wah, seperti apa? Ya kalau kita bicara tata kelola pemerintahan ya berbeda antara fungsi gubernur dengan camat. Camat jelas kok dia dipilih, ditunjuk oleh bupati gitu, sedangkan gubernur itu kan dipilih secara langsung. Jadi secara politik kalau camat itu jabatan birokrasi, dia jabatan karir. Dia ya tentu ketika menjadi camat dia harus ASN, harus pegawai negeri. Sedangkan jabatan gubernur itu jabatan politis. Dia itu bukan ya bisa dari ASN ketika misalkan dia sudah keluar lah. Jabatan politik yang bisa saja dipilih oleh DPRD di masa yang lalu gitu. Sekarang dipilih secara langsung. Dan dalam konteksnya saya melihat kalau perbandingan menyamakan antara camat dengan gubernur jauh berbeda. Saya melihatnya seperti itu. Nah, saya melihat begini, apakah memang diperlukan atau tidak? Kalau kita bicara konstruksi ya, pengalaman negara-negara lain di dunia, ya katakanlah kita ini kan mengadopsi demokrasi Amerika. Amerika juga ada. Nah kalau kita bicara misalkan yang dipersoalkan adalah mahalnya biaya menjadi gubernur, ya Bang Deddy lebih paham itu, dan betul mahal. Dan demokrasi itu biayanya mahal. Tetapi kalau kita sudah sepakat, liberal itu ya liberal, sangat mahal. Nah, kita tahu Amerika itu demokrasi liberal. Nah, kita mengadopsi itu. Oleh karena itu saya melihat apakah memang tadi perlu dihapuskan atau tidak. Saya melihat ya konteksnya manajemen pemerintahan ya perlu. Ada bridging, Mbak. Jadi ada bridging, ada jembatan di mana para bupati wali kota untuk bisa berhubungan dengan Mendagri, dengan presiden. Nah, kalau kita lihat juga secara politis, yang jadi persoalan kita bersama tadi saya melihatnya adalah kunci dari semua itu biaya yang mahal dan tinggi itu. Nah, saya melihat ada teman, ada senior yang nyalon, bahkan habisnya luar biasa, sampai 100 miliar untuk menjadi gubernur. Ini menjadi persoalan memang. Baik, ditahan dulu Mas Ujang, sekarang saya sudah tersambung dengan Gubernur NTB di sini, Pak Zulkifli Mansyah. Selamat malam Pak Gubernur.
Selamat malam. Ya, Pak Gubernur, saya minta dong ini pendapatnya terkait usulan untuk menghapuskan jabatan gubernur yang notabene adalah jabatan Bapak saat ini. Bagaimana Pak? Ya, kalau yang disampaikan oleh Cak Imin, beliau ini kan calon presiden sekarang ini. Dan biasanya apa yang beliau disampaikan, pengalaman kami bersama di DPR itu biasanya larinya banyak. Mungkin betul beliau meniatkan karena mungkin belum begitu mengetahui secara komprehensif tentang gubernur itu seperti apa tugasnya. Tapi bisa juga ada yang lain. Gitu. Sehingga diskusi tentang gubernur ini jadi mengemuka, sehingga bisa jadi peran gubernur itu jadi lebih dikenal orang sekarang dengan apa diskursus yang dikemukakan oleh Caimin itu. Nah, kalau di pengalaman kami sendiri ya, kan orang banyak mengira bahwa gubernur itu nggak punya wilayah geografis. Padahal ketika kami baru dilantik, tegas itu dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa gubernur itu satu-satunya wakil pemerintah pusat yang ada di provinsi. Dan memiliki wilayah geografis semua yang ada di provinsi itu. Nah, pemaknaan yang keliru yang dipahami mungkin seakan-akan dia hanya perpanjangan semata tapi nggak punya wilayah geografis, itu yang keliru. Nah, kalau dimaknai bahwa gubernur itu adalah satu-satunya wakil pemerintah pusat dan memiliki semua wilayah geografis yang ada di wilayah itu, tentu kita memberi makna yang kemudian berbeda. Posisinya jadi sangat sentral dan sangat penting. Tapi apapun itu, apa yang disampaikan oleh Caimin itu jadi refleksi buat kita. Bahwa memang dalam berdemokrasi kita ini mungkin masih perlu perbaikan, perlu feedback yang konstruktif sehingga ke depan tata kelola pemerintahan dan cara kita bernegara ini bisa lebih baik lagi ke depan. Baik, Pak, sebenarnya kalau dibilang jabatan gubernur ini tidak efektif, seakan-akan bahwa kerjaannya tidak terlalu nyata. Padahal memang harapannya perpanjangan tangan antara pusat dan daerah, khususnya ada bupati dan juga wali kota, mempercepat pembangunan. Nah, ini dianggap tidak efektif, tidak nyata ini kerjanya. Kalau Bapak selama ini bekerja ini seperti apa untuk mewujudkan dua fungsi tadi, Pak? Kalau menurut kami apa yang disampaikan Caimin itu kan bisa jadi benar, bisa jadi enggak juga, tergantung gubernurnya di mana. Karena ada juga gubernur yang seperti disampaikan oleh Caimin itu setelah terpilih ya ngendon di kantor gitu, nggak pernah turun ke lapangan, seakan-akan nggak punya tanggung jawab geografis. Ya apa yang disinyalir Caimin itu jadi menemukan justifikasinya secara mendasar. Tapi ada juga gubernur yang ketika pertama kali dilantik langsung turun ke lapangan, membangun sinergitas dengan bupati wali kota, bahkan sampai kepala desa, dia datang ke ruang masyarakat, mendampingi segala macam. Jadi gubernur itu tidak singular, dia banyak sekali, beda-beda tergantung daerahnya, tergantung style kepemimpinan masing-masing. Oleh karena itu menyamaratakan seakan-akan gubernur itu satu sosok yang sama di semua provinsi, menurut saya mungkin ada kurang tepatnya juga gitu. Ya, baik. Nah, sekarang saya minta tanggapannya Pak Bupati, statement Pak Bupati, saya sekarang lempar kepada Pak Yanuar. Pak Gubernur, mohon maaf. Pak Gubernur, statement dari Pak Gubernur saya lempar kepada Pak Yanuar. Pak Yanuar, Pak Gubernur NTB mengatakan di sini bahwa ya tergantung bupatinya, mungkin ada yang memang bekerja tidak efektif. Tapi ada juga gubernur yang bekerja mengkoordinasikan bupati dan wali kota di daerahnya, bekerja sangat efektif, mempercepat pembangunan. Ini bagaimana? Apakah Caimin overgeneralisasi atau seperti apa? Ya, memang kasus tiap-tiap wilayah pasti berbeda ya Mbak. Itu sangat tergantung pada kepemimpinan gubernurnya, tergantung pada cakupan area wilayah, kemudian tergantung pada koordinasi yang dibangun di antara gubernur dan para kepala daerah tingkat kabupaten dan kota. Tetapi intinya sebetulnya gini, misalnya Caimin berkata, oh, ini nggak efektif, ini nggak efisien, ini kan lontaran awal. Kira-kira benar nggak sih gitu kan? Ayo kita diskusikan. Tidak efektif, tidak efisien itu di titik yang mana gitu kan? Itu satu. Yang kedua, Caimin berkata bahwa pemilihan gubernur misalnya harus ditinjau ulang. Ditinjau ulang itu artinya yang selama ini menggunakan sistem pemilihan langsung, ini kan banyak
apa istilahnya efek negatif yang selama ini terjadi. Padahal gubernur itu jabatan yang tidak otonom karena dia juga mewakili pemerintah pusat. Ada nggak mekanisme lain, misalnya dipilih di DPRD, misalnya melibatkan pemerintah pusat di dalam proses itu, sebagaimana apa istilahnya DPRD bersidang kemudian mengusulkan beberapa nama ke presiden, presiden memutuskan, atau sebaliknya presiden yang mengajukan, DPRD yang memutuskan. Jangan lupa Mbak bahwa faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa span of control tentang kendali gubernur di Indonesia itu sangat beragam. Meskipun mungkin memerlukan riset atau diskusi yang lebih mendalam ya, bahwa satu provinsi dengan provinsi yang lain itu jumlah kabupatennya itu berbeda-beda. Ada kabupaten kota yang jumlahnya sangat sedikit atau minimal, misalnya Jakarta. Jakarta itu hanya 5 kota madya dan 1 kabupaten. Sehingga itu gubernur sangat efektif dalam wilayah yang serba kecil itu. Bahkan dia bisa insert langsung sampai ke tingkat pemerintahan yang paling bawah, itu tingkat kelurahan, dan itu bisa sangat intensif. Atau misalnya Yogyakarta ya. Yogyakarta itu juga jumlah kabupaten kotanya tidak terlalu banyak. Tapi coba perhatikan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu jumlah kabupatennya luar biasa besar. Belum lagi kabupaten di provinsi-provinsi lain. Atau provinsi yang jumlah kabupatennya jauh lebih banyak. Di Sumatera, di Sulawesi, Kalimantan, dan seterusnya. Sehingga ini juga memerlukan perhatian kita semua bahwa jumlah kabupaten kota di satu wilayah provinsi ini kan nggak pernah kita kaji, nggak pernah kita dalami. Sebetulnya jauh lebih efektif yang mana antara jumlah yang besar dengan jumlah yang kecil. Sehingga kita ingin mengatakan bahwa duduk perkara soal gubernur ini bukan sesuatu yang instan kemudian usulan dihapus, kemudian tiba-tiba dihapus. Ya nggak juga. Yang dimaksud ketua umum itu adalah ayo kita diskusikan. Ini pada beberapa hal yang memang memerlukan pendalaman. Yang kedua Mbak, jangan lupa ya, format kepemimpinan daerah di level gubernur itu juga memiliki keragaman. Misalnya DKI itu waktu kemarin dan sekarang dicabut undang-undangnya masih status daerah khusus ibu kota. Coba kita cek. Itu yang dipilih DPRD-nya hanya provinsi. Di tingkat 2 atau kota madya, kabupatennya tidak memiliki DPRD sebagaimana provinsi yang lain. Ditahan dulu, Pak Yanuar. Di Jogja beda lagi. Iya, Pak Yanuar. Ditahan dulu Pak Yanuar. Apa yang Bapak sampaikan sebenarnya ini nanti akan mengantarkan saya untuk membahas isu yang lain dalam dialog kita hari ini. Bahwa bukan jabatan gubernurnya tidak efektif, tapi adalah pemilihannya. Apakah jangan-jangan usulan ini agar presiden DPRD yang nanti akan memilih gubernur, siapa yang diuntungkan? Elit-elit politik bisa bermanuver tanpa susah payah untuk ikut pilkada? Sesaat lagi.